Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas beberapa poin mengenai fikih talak. Dan saya bilang fikih ini mungkin tidak kita inginkan, tapi juga kita wajib untuk memahami fikih talak ini, karena banyak orang yang salah ketika menjatuhkan talak. Ada orang yang menaruh istri, Pak, saat ini saya mau ceraikan, pulang ke orang tua. Ada yang gitu kan? Ada ya. Ada yang menaruh istri pakai lagu talak tilu sekalian. Ada yang itu? Ada. Itu juga termasuk diantaranya kesalahan-kesalahan di dalam talak, karena memang tidak memahami fikih talak. Jadi sekali lagi, meskipun fikih ini boleh jadi antara kita belum mengamalkan atau tidak kita inginkan untuk diamalkan, tapi juga harus paham. Yang minimal kita paham tentang tadi nanti kaidah ada talak sunni, ada talak bid'i, talak yang dibenarkan oleh syariat Islam, ada juga talak yang diharamkan di dalam syariat Islam. Kita lagi ini saya belajar dulu waktu kuliah, ya, kuliah lumayan panjang pembahasannya, tapi kita akan ringkas, ya. Ini juga diringkas, tapi tetap masih ada panjang sebenarnya, karena memang banyak sekali istilah para ulama ketika membahas bab demi bab di dalam fikih talak. Yang pertama, tentang definisi talak itu sendiri. Secara bahasa, talak itu adalah melepaskan atau meninggalkan. Tolako artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah syar'i adalah melepaskan ikatan pernikahan yang sah, ya, dengan lafaz khusus dari seorang suami kepada istrinya. Jadi bukan membatalkan, yang beda. Bukan membatalkan ikatan pernikahan. Talak itu melepaskan konsekuensi dari ikatan sebuah pernikahan. Kalau membatalkan nanti fasakh namanya. Kalau talak itu melepaskan, jadi tidak dibatalkan karena memang akadnya sudah terjadi dan sudah sah. Kalau akadnya nggak sah, nggak bisa ditalak, ya. Jadi melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan lafaz khusus. Jadi lafaznya nggak bisa salah-salah, nggak bisa yang kurang, ya. Lafaznya itu ada lafaz khusus, ada syarat-syarat khusus yang dijatuhkan dari suami kepada istrinya yang sah. Jadi kalau pernikahannya tidak sah, talaknya pun otomatis tidak sah. Yang bisa dilakukan dalam fasakh, ya, itu membatalkan ikatan pernikahan kalau nikahnya tidak sah. Misalkan seorang menikahi adik kakak sekaligus, nah maka yang keduanya itu nggak bisa ditalak, tapi dibatalkan ikatan pernikahannya karena memang tidak sah. Dalilnya tentang adanya masalah talak di dalam Islam banyak sekali. Di antaranya yang paling banyak di surat Al-Baqarah akhir juz kedua. Kalau kita baca, ada banyak kata talak. Wa in talaqtumuhunna fa idza talaqtumun nisa dan seterusnya. Wa in talaqaha wa talaqatu. Ada tentang bagaimana caranya mentalak istri, ada tentang masa iddah seorang istri ketika ditalak, ya. Macam-macam, pokoknya tentang talak yang paling banyak itu di surat Al-Baqarah akhir juz 2. Kemudian juga ada surat khusus yang namanya surat At-Talaq. Ini luar biasanya Islam mengajarkan kita. Ada ayat yang sering kita baca, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu itu adanya di surat apa. Itu adanya di surat At-Talaq. Ya, tentang Allah akan memberikan jalan keluar bagi yang bertakwa, itu adanya di surat At-Talaq. Karena memang tolak itu perlu ketakwaan. Ketika seorang suami menolak istri, perlu ketakwaan. Karena kalau nggak takwa, Allah nggak akan berikan baginya jalan keluar. Ya, nggak akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan juga dalil diantaranya sama surat Al-Baqarah
At-talaqu marratan. Talak itu ada 2 kali. Fa yusaku ma'rufin aw tasrihu bi ihsan. Kalau sudah talak 2 kali tidak bisa. Ada lagi yang keempatnya nanti ya. Kecuali nanti ada syarat khusus ya setelah talak ketiga. Kemudian yang Nabi dan talak turun nisa surat talak ayat pertama. Ya, intinya talak itu sesuatu yang ada syariatnya di dalam Islam. Banyak dalilnya, tidak bisa dikatakan Islam itu menolak syariat talak. Ya, kita belum bicara hukum, baru bicara bahwa talak itu ada di dalam Islam. Hukumnya apa, halal haram ubah nanti dulu. Kemudian kedudukannya seperti apa talak itu? Ya, talak itu pada dasarnya adalah perkara yang makruh. Ini menurut kebanyakan para ulama atau jumhur ulama mengatakan talak itu adalah perkara yang buruk atau makruh kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi dari makruh nanti kalau ada kondisi tertentu bisa berubah, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bahkan ya bisa jadi haram juga. Dalilnya di antara para ulama yang mengatakan dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud, Abghadul halali indallahi talaq, kata Rasulullah SAW. Atau di dalam hadis ini ya, bahasanya adalah Abghadul halali indallahi talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Nah, dari sini ulama berpendapat bahwasanya talak itu memang boleh halal, tetapi juga kedudukannya adalah makruh karena dibenci. Meskipun hadis ini banyak yang mendhaifkan. Ya, hadis ini banyak sekali yang menganggap lemah redaksinya. Kenapa? Karena masa ada halal tapi dibenci. Yang namanya dibenci mah haram. Ya, ini kan nggak logis secara redaksi hadisnya. Mongko halal tapi Allah benci. Ya, masa Allah membenci yang halal? Pukul dia mengatakan dihalalkan, oke? Nggak dibenci. Gitu ya. Jadi agak belakang gitu ya lafaznya. Tetapi maknanya kurang lebih sepakati oleh para ulama. Ya, bahwasanya terkadang talak itu mubah, ya tapi juga pada asalnya memang dibenci. Makanya di sini masih banyak yang membawakan tentang masalah talak, ya dalam masalah talak. Kemudian ada hadis yang lain, ya dalam hadis riwayat Muslim ini yang sahih hadisnya, inna iblisa yadhu arsyahu 'alal ma'. Bahwasanya iblis itu menyimpan singgasananya di atas air. Sumaya rasul sarawiyahu, kemudian mengutus banyak pasukan iblisnya. Ya, fadnahum minhum manzilatan a'dharuhum fitnah. Dan di antara pasukan iblis yang paling dekat posisinya nanti dengan Raja iblis ini adalah yang menimbulkan kerusakan paling besar ya di kalangan manusia. Kemudian pada wahaduhu bayaqul, ada salah seorang pasukan iblis itu datang kepada iblis, ya, kemudian mengatakan qad kada wa kada, aku sudah berbuat fitnah ini dan itu. Ya, tapi kata si iblis, ma fa'alta syai'an. Itu mah enggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada iblis atau setan yang mengaku ke iblis, nanti saya udah bikin si orang ini mabuk, saya udah bikin si orang ini mencuri, udah bikin berdusta dan seterusnya. Kata iblis, itu enggak ada apa-apanya. Tapi ada salah satu setan semaiti wahaduhum fayaqul, ya, salah satu di antara mereka, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Ya, aku terus-menerus menggoda seseorang sampai dia bercerai dengan istrinya. Nah, kemudian kata iblis, fayumnihi minhu, didekatkan si setan ini, kemudian mengatakan ma'anta, kamu itu yang paling terbaik. Jadi memang di dalam hadis ini intinya adalah fitnah terbesar yang disukai oleh iblis adalah ketika seseorang bercerai dengan istrinya. Meskipun nanti ada hukum tersendiri, ya, tetapi pada dasarnya ya Islam sangat menganjurkan pernikahan, yang otomatis lawannya adalah sangat membenci perpisahan, sangat membenci adanya tolak, gitu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kenapa? Dalam pernikahan banyak sekali masalah. Ya, orang bisa menentukan pandangan, bisa beribadah dengan waktu yang panjang. Ibadah yang paling panjang apa? Rumah tangga. Sahur cuman berapa jam, berapa belas jam. Tapi kalau rumah tangga bisa puluhan tahun, semuanya ibadah di dalamnya.
ya suami istri bisa saling ta'awun dan seterusnya, bisa memiliki keturunan. Ya, ibadah yang paling panjang adalah rumah tangga. Maka kalau ada orang yang melepas ibadah tersebut, maka tidak heran kalau iblis itu senang. Ya. Nah, kemudian hukum taklifi jika seorang melakukan talak itu kata para ulama tidak terlepas dari 5 hukum yang ada. Yang pertama bisa haram, ya. Jika dilakukan dengan cara talak bid'i, misalkan seorang menalak istrinya dalam keadaan haid, itu hukumnya haram. Istri lagi haid, kemudian ditalak saat itu juga sebelum suci, itu hukumnya haram. Makanya hati-hati, Pak, ya. Atau istri suci tapi sudah digauli, itu juga haram hukumnya, ya. Atau di luar masa haid atau di luar suci istri, misalkan seorang suami, ya, menalak istrinya kemudian memilih berzina dengan perempuan lain dan menzalimi istri yang ditalaknya tersebut, maka itu juga hukumnya haram. Ya, intinya ya tersebut. Yang kedua, bisa makruh jika dilakukan tanpa sebab, yaitu yang tadi perkara yang boleh tapi dibenci, ya, itu hukumnya makruh. Jika dilakukan tanpa sebab, kalau bapak nggak ada sebab apa-apa, cinta ke istri cinta, tiba-tiba pengen cerai aja, pengen bujang lagi misalkan, ya, atau pengen ngincar seseorang lain yang lain, gitu ya. Kemudian tidak ada yang terzalimi, jadi istrinya tetap dinafkahi, gitu ya, selama masa iddah, misalkan, kemudian diberikan harta dan seterusnya, maka tetap hukumnya adalah dibenci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian bisa perkaranya mubah, bisa hukumnya mubah. Hal ini terjadi diantaranya jika peran istri buruk. Jadi istrinya misalkan suka ghibah, suka maki-maki suami, ya, suka jelek-jelekin orang tua, mertua misalkan. Kemudian sama suami dinasihati tapi tidak mempan, maka hal tersebut memubahkan boleh suami tersebut menceraikan istrinya. Nah, tentunya ini ringkasnya, ya, karena mungkin per kasus itu beda lagi, ya. Kemudian ada yang dinamakan hukumnya sunnah, itu jika banyak motor kalau dipertahankan, misalkan sudah tidak cinta lagi, ya, suami sama istrinya juga cinta lagi, atau satu sama lain tidak saling memberi nafkah batin misalkan, ya, karena memang kan salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga farad, menjaga kemaluan, ya, menjaga kemaluan dari hal yang diharamkan. Maka disunahkan untuk bercerai kalau tidak ada lagi masalah tersebut. Ada juga hukum yang wajib, ya, jika seorang suami menetapkan hilah pada istrinya, ya. Hilah itu apa? Hilah itu, ya, suami bersumpah, ya, tidak akan menggauli lagi istrinya. Ya, itu ada sebagian ulama yang mengatakan wajib bercerai kalau sudah seperti itu. Atau juga li'an, atau lihat itu suami menuduh istrinya berzina, ya, istrinya nggak ngaku, kemudian suaminya bersumpah, kata suaminya kalau beneran istri saya nggak zina saya dilaknat, kalau istri saya beneran zina dia yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya li'an. Kepada ulama sebagiannya mengatakan kalau sudah li'an itu wajib bercerai, ya, karena suami berarti sudah menuduh istrinya berzina, ya. Pilihan itu sendiri ada hukum tersendiri, ya, di dalam Islam, ada perincian tersendiri. Kemudian bagaimana cara seorang suami menjatuhkan talak? Ya, yang pertama, seorang suami yang disepakati oleh para ulama dengan lafaz shori, cara menjatuhkan talak kepada istrinya. Lafaz shori itu lafaz yang jelas. Jadi sekali ngomong suaminya ngerti, istrinya juga ngerti. Yaitu yang disepakati adalah mengatakan talak, cerai atau pisah. Ya, jadi lafaz ini yang dipahami bahwa di kita juga sudah yakin maknanya itu cerai, talak, pisah. Misalkan seorang suami mengatakan, wahai istriku, saat ini saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya akan pisah dengan kamu. Nah, itu namanya talak shori atau lafaz yang shori, sudah pasti jatuh talaknya. Kemudian yang kedua bisa dengan lafaz kinayah. Kinayah itu tidak sejelas yang talak, cerai atau pisah, tetapi arahnya ada ke sana. Misalkan seorang suami mengatakan, "Jik pulang ke rumah orang tua." Nah, itu kan bisa multi interpretasi, bisa maksudnya cerai, bisa enggak, bisa jadi kan, "Jik pulang dulu, saya mau keluar kota," bisa jadi kan gitu.
ya. Atau misalkan saya udah gak bisa serumah sama kamu misalkan, atau saya gak bisa tidur sama kamu lagi gitu. Nah itu bisa jadi cerai, bisa jadi enggak. Kata para ulama, dilihat dari niat seorang suami tersebut ketika mengatakan hal tersebut. Jadi kalau suami bilang, ibu pulang ke rumah mama misalkan, ya, ke rumah orang tua. Nah kalau niatnya menceraikan, jatuh talaknya. Tapi kalau niatnya nggak menceraikan, misalkan lagi pengen sendiri dulu, ada masalah dulu apa, nah tidak jatuh talaknya. Maka dilihat dari niatnya. Lain halnya dengan yang pertama tadi, kalau sudah katanya beneran talak, cerai bisa, ya udah nggak ada pilihan lagi, pasti maksudnya adalah cerai. Ya pasti maksudnya adalah talak. Atau dengan tulisan, ya dengan tulisan ini disahkan oleh para ulama. Ya zaman dulu ada yang menceraikan istrinya via WA. Ya, ini sebagai ulama mengatakan boleh, tapi dianjurkan sebagai ulama diwajibkan membawa saksi. Kenapa? Karena yang namanya tulisan bisa jadi datang dari siapa aja gitu. Jadi harus ada saksinya bahwa tulisan itu diberikan dari suami kepada istrinya. Jangan sampai WA-nya salah sambung, ya, atau teleponnya salah sambung, atau suratnya salah alamat. Ini tiba-tiba ibu-ibu dapat surat cerai. Padahal benar kata tangan, misalnya saya salah nomor rumahnya. Saya harus ada saksi yang menguatkan kalau cerai itu berasal dari tulisan seorang suami kepada istrinya. Atau bisa dengan bahasa isyarat, kalau orangnya bisu tidak bisa menulis juga. Ya, dengan bahasa isyarat. Isyaratnya seperti apa? Itu orang yang apa? Tunawicara yang paham ya tentang masalah hal tersebut. Intinya orang tunawicara juga tidak terhalangi dari namanya perceraian, bisa dengan bahasa isyarat. Kemudian syarat sahnya talak, di mana seorang suami mengatakan yang tadi tadi ya, kemudian dikatakan sah ya talaknya tersebut. Yang pertama, talak ditentukan oleh suami bukan oleh istri. Jadi kalau istri bapak ngomong, karena aku pengen cerai, itu belum jatuh cerai. Apalagi kalau ngomongnya hari ini mama ceraikan bapak, ya gak bisa. Ya gabungnya juga cerai dari suami untuk istri. Ya, banyak apapun istri ngomong, gak bisa, gak jatuh talaknya. Ada ulama yang mengatakan jatuhnya ke sumpah. Ya, jatuhnya ke sumpah yang harus ditebus dengan kefarat sumpah. Yang memberi makan 10 orang miskin. Tapi itu juga pendapat ya. Intinya cerai itu hanya dari suami untuk istri, tidak sebaliknya. Kemudian dilakukan pada saat istrinya telah dinikahi secara sah. Jadi bapak kalau ngomong misalkan gini, saya nanti kalau nikah sama si fulana, setelahnya bakal saya ceraikan. Ya, atau misalkan gini lebih detail lagi, kalau sudah nikah sama si fulana itu, sama si perempuan itu, sehari bakal saya ceraikan besoknya. Nah itu talaknya nggak jatuh. Jadi pas sudah seharinya dilihat, diucapkan lagi enggak talaknya. Karena dia mengucapkan talaknya itu baru rencana dan diucapkannya sebelum terjadi pernikahan yang sah. Jadi harus sah dulu pernikahannya, baru kemudian talaknya juga sah ya. Apalagi gak ada hubungan apa-apa Pak, juga ada perempuan, bu maaf saya talak, istri yang lain ya berarti ya gak sah ya. Istrinya yang gak sah juga gak sah talaknya, seperti tadi ya, misalkan kakak adik ya digabung ya, maka tidak sah talaknya karena pernikahan juga tidak sah. Kemudian berakal ya, jadi tidak sah talaknya orang gila, orang yang idiot, atau orang yang sesekali suka kambuh gilanya. Kadang normal, kadang gila. Ketika gila dia mengucapkan talak, ketika sadar ditanya kamu tadi talak, oh saya nggak ingat. Nah, talaknya tidak sah talaknya. Atau orang mimpi, ya lagi ngelindur, bapak tidak mimpi, ya itu juga tidak sah talaknya. Kalau tidak mimpi talak istri, pernah Pak? Bising lagi mimpi pas saya udah ditalak, ya itu tidak jatuh talaknya pas bangun. Ya jadi jangan pas bangun maaf kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Jadi udah ditalak kapan? Pas mimpi mah tidak ditalak. Atau orang yang mabuk, ya bukan mabuk perjalanan ya, tapi mabuk alkohol sehingga menghilangkan kesadaran. Atau orang yang marah tapi marahnya sampai menghilangkan kesadaran, menghilangkan akal. Kalau marah yang wajar tetap jatuh talaknya.
dalam kemarahannya dia masih berpikir dengan normal atau terganggu sedikit, ya tapi masih sadar ketika mengucapkan talak, maka talaknya jatuh. Ya. Kemudian tadi, ya kalau ada dua orang yang belum balik kemudian menikah, maka atau dinikahkan, maka kemudian menalak, talaknya tidak sah. Mungkin kalau belum balik menikah mungkin. Misalkan perempuan kalau laki-laki dijodohkan sama orang tuanya, misalkan, kan itu jadi sah, nanti ada hukum pernikahannya. Kalau orang tua mengatakan nanti saya nikahkan anak saya sama anak kamu, tiba-tiba diceraikan lagi sama orang tuanya, tetap itu nggak boleh, gitu ya. Atau si masing-masing keduanya menceraikan atau suaminya yang kecil menceraikan istrinya, itu juga tidak boleh. Intinya harus balik ketika menjatuhkan talak. Ya. Kemudian diucapkan dengan sengaja tanpa dipaksa. Ya, misalkan seorang suami ditolong pakai pisau, ya kalau nggak cerai atau kalau nggak talak katanya dibunuh, ya ditusuk dan seterusnya, itu juga tidak sah, ya. Atau misalkan memberikan contoh, ya kalau seorang guru bikin mengajarkan dia beriku gini caranya talak teh, ya kemudian mencontohin saya talak kamu ke istrinya, itu juga tidak sah talaknya. Jadi lain halnya dengan bercanda, ya. Di sini di poinnya para ulama juga termasuk sah talaknya orang yang bercanda, ya, tapi disengaja dan sadar. Jadi kalau yang tadi yang nomor 5 tidak sengaja, misalkan ngasih contoh, ya, tapi itu kan tidak berniat menalak, berarti tidak jatuh. Tapi kalau yang bercanda tetap sah talaknya. Ya, dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada 3 hal, ya, salasun tidur najidun bahasluhun najidun. Ada 3 hal, kalau serius jadinya serius, udah pasti serius jadi serius. Tapi kalau bercanda juga jadinya serius. Ya, ada nikah, rujuk dan talak. Tiga-tiganya sama. Kalau dia bercanda tetap jadinya serius. Kayak jangan yang rujuk, yang talak, yang nikahkan, itu juga tidak boleh, ya. Bapak misalkan punya anak perempuan, ya, Tuhan nikahkan ya anak Nabi yang punya, misalkan mau nggak, misalkan dia bilang mau, itu bisa jadi nanti beneran nikahnya. Jangan sembarangan. Atau bapak ke teman, dia orang budak KWW, kawin dulu aja budak dirinya orang lagi, nggak boleh sembarangan bilang hal tersebut. Kalau tidak ingin terjadi sah beneran, itu terdapat di jalan menjadi bab fikih pernikahan, ya. Kemudian talak dilihat dari benar atau tidaknya, ya, ada 2, ada talak sunni. Talak sunni itu yang sesuai sunnah Nabi, artinya boleh dilakukan dan benar dan juga sah, ya. Ada juga talak bid'i. Talak bid'i itu haram, dosa kalau dilakukan, ya. Yang pertama, talak disebut talak sunni. Talak dengan cara yang benar apabila seorang suami menalak istri dalam keadaan suci dari haid atau nifas, ya. Jadi kalau istri lagi haid, istri lagi nifas, dijatuhkan talak, hukumnya haram. Ya, harus tunggu dulu sampai suci, ya. Maka kalau Subhanahu wa ta'ala fatwa dikuhunna iddatihinna wa ahsul iddah. Kalau mau menalak, lihat dulu kondisi istri sampai istrinya bisa menghadapi iddahnya dengan wajar. Nanti ada penjelasan. Atau istri yang belum digauli, nah, istri yang belum haid, menopause atau hamil bisa diceraikan, ya, termasuk yang talak sunni. Jadi kalau istrinya tidak haid atau belum balik, ya, istrinya belum balik, belum haid, atau sebaliknya sudah menopause, sudah tua, ya, jadi tidak haid lagi. Nah, tersebut kalau ditalak istri tersebut, maka termasuk talak yang boleh. Ya, intinya tidak boleh menalak istri yang sedang haid atau nifas. Yang pertama, ya. Yang kedua, suami menalak istri dalam keadaan belum digauli setelah masa suci terakhirnya. Setelah masa suci terakhirnya. Jadi kalau ini bulan April misalnya, nah, istri terakhir haidnya 2 minggu kemarin. Dan dari 2 minggu kemarin sampai hari ini belum digauli sama suaminya, maka suami boleh menentukan talak. Tapi kalau dari 2 minggu kemarin sampai hari ini pernah digauli 1 kali, ya, dukun, kemudian suami menjatuhkan talak, maka hukumnya haram. Ya, jadi nggak boleh menjatuhkan talak ketika sudah digauli meskipun dalam keadaan suci. Ya. Kemudian suami menolak istri dengan talak 1 saja.
ini termasuk syarat talak sah sunni, talak sunni ya. Jadi nggak boleh seorang suami bilang saya ceraikan kamu dengan talak 3 langsung, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi jatuh nggak talaknya? Talaknya jatuh. Dihitung talak 3 ya. Meskipun ulama tidak pendapat yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak jatuh, yang jatuh cuma 1 talak, ada yang mengatakan banyak pendapat tentang yang langsung talak 3 ya. Ada yang mengatakan boleh bahkan ubah, tapi yang mengatakan ubah itu sangat lemah pendapatnya. Yang paling kuat ya, talak 3 sekaligus haram hukumnya, tapi kalau benar diucapkan dan dia berniat memenuhi syarat sahnya talak, jatuh talaknya, talak 3 sekaligus ya. Dan ini nggak boleh, hukumnya haram. Dan konsekuensinya kalau bapak sekaligus talak istri dengan talak 3 sekaligus, repot, nanti nggak boleh rujuk. Kalau nyesal besoknya gimana? Mau rujuk lagi nggak bisa, istrinya harus nikah lagi sama orang lain ya, harus nikah dulu sama orang lain, dicerai lagi baru bisa dinikahin lagi. Kemudian yang sebaliknya yang haram adalah talak bid'i ya. Talak bid'i contohnya suami mentalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Istri baru melahirin lagi nifas langsung dicerai, nggak boleh, haram. Harus ditunggu sampai bersih nifasnya, sampai selesai nifasnya. Atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli, tersebut juga talak bid'i yang haram ya. Yang ketiga, talak sekaligus 3 itu juga haram, sebaliknya dari yang tadi ya. Nah, kemudian ulama beda pendapat akan jatuh atau tidaknya talak salah satu dari talak bid'i ini. Jadi kalau bapak talak istri ketika haid, nifas, atau setelah digauli atau talak 3 sekaligus, banyak kan ulama mengatakan talaknya memang jatuh, tapi bapak berdosa ya. Kemudian talak pilihan dari cara rujuknya ada 2, ada talak roj'i, ada talak ba'in ya. Talak roj'i adalah talak di mana seorang suami dalam istrinya itu memungkinkan bagi suami untuk rujuk sama istrinya tanpa akan kembali, tanpa mahar kembali, bahkan tanpa keriduan istri ya. Ini dilakukan pada saat talak 1 dan 2 selama masa iddah. Selama masa iddah dia adalah seorang suami dalam istrinya ya. Kemudian istrinya kan punya masa iddah, setelah itu 3 kali haid ya. Dalam 3 kali haid itu suami berhak rujuk dengan istrinya kapanpun dia mau. Caranya gimana? Nanti ada cara rujuknya. Kapanpun dia mau boleh rujuk dengan istrinya selama masa iddahnya belum selesai, belum habis. Bahkan kalau istrinya nggak mau sekalipun, tetap suami berhak selama masih masa iddah. Bahkan kalau 2 minggu bapak nengah kalau rujuk, istrinya nggak mau, nggak bisa, dia nggak mau, harus mau karena posisinya masih istri. Kecuali kalau sudah lewat masa iddah, istri boleh menolak dan harus akan lagi istri juga boleh menentukan mau atau tidak, boleh menentukan mahar dan sama seperti pernikahan yang pertama, yang awal ya. Nah, talak ini ada pada syarat talak 1 atau talak 2 ya, selama masa iddah berlangsung. Masa iddahnya berapa? Kalau yang normal yang paling banyak terjadi adalah 3 kali huru ya, selama istrinya masih dalam masa haid ya, masih masa subur ya. Kemudian dengan syarat suami pernah menggauli istrinya, bukan fasad, bukan huru ya. Jadi talak ini bisa dirujuk selama suaminya sudah pernah menggauli istri. Jadi kalau ada seorang suami yang nikah sama istrinya, baru semalam belum diapa-apain istrinya, udah ditalak, itu nggak bisa dirujuk istrinya ya. Pamalakum alaihi min iddatin ta'tadunaha. Allah Subhanahu wa taala kalau nikah belum diapa-apain, belum digauli, maka nggak ada iddahnya. Otomatis nggak ada iddah, berarti ketika jatuh talak istrinya bukan lagi istrinya. Ketika mau rujuk nggak bisa rujuk, harus akan kembali kalau belum pernah digauli istrinya ya. Kemudian juga bukan fasakh, bukan perceraian yang batal, akor atau diceraikan dipisahkan oleh hakim, dan juga bukan khulu, bukan gugatan dari istri. Jadi kalau khulu, istri mau gugat suami, udah bayar mahar ke suami, bayar tebusan, kan khulu itu dia syaratnya bayar tebusan ke suami nggak berhak rujuk ya, kalau sudah menerima tebusan tersebut ya. Kemudian talak
ini terjadi pada salah satu dan dua sebelum masa iddah berakhir. Ya. Kemudian Pak, suami dapat merujuk dengan cara di bawah berikut. Ya. Bagaimana cara merujuk setelah talak 1 dan 2 tersebut selama masa iddah? Sama seperti cerai yang tadi, ada lafaz sharih, ada lafaz yang tegas. Misalkan suami mengatakan, wahai istriku, aku ingin rujuk, aku merujukmu, aku ingin kembali menjadi suamimu. Nah, itu jelas. Ya. Kemudian bisa juga lafaz kinayah, sama seperti cerai yang tadi. Misalkan, udah kita bareng lagi yuk, gitu. Kita jalan bareng lagi yuk, gitu. Dan istrinya paham bahwa itu pada untuk rujuk, maka rujuknya juga sah. Ya. Atau ketiga yang para ulama mengatakan dengan perbuatan, ya, bisi ada suami yang gengsi, kan sebagai dua ya, suami udah cerai, tapi besoknya mau rujuk, nggak semuanya bilang mau rujuk, nah gengsi, bisa dengan perbuatan. Ya. Para ulama beda pendapat di sini. Yang paling kuat, ya, boleh nggak suami merujuk istrinya dengan berjima, ya, dengan berjima dengan istrinya, ya. Pendapat yang paling pertengahan adalah boleh asalkan diniatkan untuk rujuk. Jadi boleh berjima dengan istri dalam rangka rujuk. Kalau berjima tapi nggak niat rujuk, hukumnya haram. Ya, sama dengan berjima dengan orang lain nanti berzina. Gitu. Kalau dalam masa iddah, kan dalam masa iddah istri masih di rumah, kan? Masih di dalam rumah kita, ya. Kemudian kan tiba-tiba pengen jima, nah, harus diniatkan rujuk dulu dan itu menjadi rujuk. Tapi kalau nggak rujuk, main itu aja gitu ya, apa main nggak berubah ya, dan niat nggak boleh, hukumnya haram. Ya. Kemudian bisa juga tidak jima, tapi dengan permulaan dari jima. Mohon maaf ya, di masjid tempatnya mulia, tapi dia harus disampaikan. Permulaan dari jima, misalkan mencium dengan syahwat, itu juga bisa jadi tanda rujuk kalau diniatkan untuk rujuk. Jadi tidak harus dengan jima secara langsung, ya. Kemudian wajib setelahnya memberitahu istri ketika rujuk, ya, dan sunnah mendatangkan 2 orang saksi. Jadi kalau rujuk, kan, istrinya wajib dikasih tahu. Tadi tandanya rujuk. Kalau istrinya dikira boleh tahu, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan rujuknya tadi, ya, dengan cara lafaz yang kinayah, misalnya kita bersama lagi, atau rujuknya dengan surat, misalkan, ya, wajib diperjelas ke istri bahwa kita sudah rujuk. Dan disunahkan mendatangkan 2 orang saksi. 2 orang saksi ketika rujuk, ulama sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Yang paling kuat hukumnya sunnah mendatangkan 2 orang saksi. Apalagi, tapi kalau dikhawatirkan istrinya nanti nggak akan ngaku sudah dirujuk, ya, lebih tegas lagi, bisa menjadi wajib hukumnya kalau begitu. Misalkan istrinya karakternya ini suka ngeles, nanti takutnya kan gini, takutnya bapak udah rujuk, istrinya nggak ngaku, belum rujuk, saya masih bisa sama dia, padahal bapak udah bilang rujuk. Maka syaratnya adalah sunahkan atau dianjurkan, sangat tekankan, ya, mendatangkan 2 orang saksi, ya, laki-laki yang hadir, yang soleh, ya, yang bisa dipercaya. Kemudian sebaliknya talak bain yang tidak bisa dirujuk, yang talak bain itu adalah talak di mana setelah seorang suami mengucapkan talak tersebut, ya, istrinya menjadi haram bagi dia, tidak bisa dirujuk kecuali dengan mahar yang baru, dengan nikah yang baru, dan istri pun bisa menolak. Kapan itu terjadi? Yang pertama, ketika talak 1 dan 2 setelah masa iddah berakhir. Maksimal pas hari terakhir haid sebelum mandi junub, itu maksimal banget. Ya, jadi kalau ada istri ini haid terakhir, udah 3 kali haid, misalkan, ya, udah 3 kali haid, dan haidnya udah berhenti, yang ketiganya mau mandi junub, boleh nanya dulu ke suami, bisi masa iddahnya keburu habis. Boleh tanya dulu ke suami, Pak, mau rujuk atau enggak? Kata suaminya mau, masih bisa rujuk pada saat itu. Tapi kalau udah mandi junub, udah bersih, apalagi udah berapa hari, udah lewat hanya ketiga, udah nggak bisa lagi rujuk. Ya, pokoknya selama masa iddah itu masih ada. Kemudian, ya, talak seorang suami yang belum pernah menggoda istrinya sejak pernikahannya, ini juga termasuk talak bain, ya, talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad yang baru. Jadi kalau ada suami yang tadi yang menikah dengan istri belum sempat digauli dan diceraiin, maka nggak bisa dirujuk talaknya seperti itu.
ya harus nikah dengan akad yang baru ya. Kemudian talak 3 ya, kalau sudah menentukan talak 3 baik berurutan itu 3 kali ya, setahun ayeuna diceraikan rujuk deui, misalkan berapa tahun kemudian cerai deui rujuk deui, berapa tahun kemudian cerai deui rujuk deui 3 kali ya. Setelah itu cerai maka nggak bisa pas yang ketiganya ya cerai maka nggak bisa dirujuk lagi kecuali dengan akad yang baru dengan mahar yang baru ya. Nah, talak 3 ini disebut ba'in kubro. Kalau ada yang menalak istri dengan 3 kali talak ataupun sekali talak tapi diucapkannya talak 3. Saya ini menalak kamu dengan talak 3 sekaligus. Nah, maka konsekuensinya itu adalah ba'in kubro. Artinya istri gak boleh merujuk kepada suami meskipun dengan mahar yang baru, kecuali istrinya diselam dulu sama orang lain. Ya, dinikahkan dulu atau menikah dulu sama laki-laki lain. Dan ini syaratnya berat. Gak boleh disengaja, harus alami pernikahannya. Karena Rasulullah melaknat al-muhallil wal halalahu. Kata Rasulullah, terlambatlah laki-laki yang menjadi kambing sewaan. Jadi supaya istrinya halal lagi bagi suami pertama yang sudah talak 3, disewa si laki-laki ini supaya halal aja menghalalkan. Misalkan bapak mau rujuk pada talak 3 ya, terus nyewa sama laki-laki ya, kamu pura-pura nikah aja, tapi gak boleh diapa-apain. Dan setelah itu saya bayar, kamu ceraiin lagi. Nah, itu terlaknat yang menyewanya dan yang disewanya juga terlaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya juga tidak boleh, ya hukumnya juga haram. Ya, karena yang dimaksud di sini harus nikah dulu sama orang lain dengan pernikahan yang wajar, bukan pernikahan yang diniatkan untuk cerai lagi. Harus nikahnya yang wajar. Kalau itu suatu masalah, suatu saat ada masalah kemudian cerai lagi, boleh nikah sama suami pertamanya. Ya. Dan syaratnya juga harus sudah digauli sama suami keduanya ini. Kalau nikah tapi belum diapa-apain, gak sah, gak boleh rujuk, ya, gak boleh nikah lagi sama suami yang sudah menalak 3 tersebut. Ya, kemudian masa iddah, ya masa perhitungan, ya seorang istri, ya iddah itu adalah secara istilah iddah itu adalah secara bahasa adalah perhitungan namanya, apa artinya ya. Tapi secara istilah adalah waktu yang Allah tetapkan. Dikatakan yang Allah tetapkan karena masa iddah itu disebutkan dalam Quran. Ya, berarti Allah yang menetapkan masa iddah tersebut ya. Bagi wanita, bukan bagi laki-laki ya. Setelah perceraian untuk menunggu sebelum dia boleh menikah kembali. Itu namanya masa iddah. Ya, jadi seorang istri kalau mau menikah lagi dengan orang lain ya, pada saat yang tadi ya talak 1 dan 2 misalkan ya boleh nikah lagi dengan orang lain, tapi saat sudah lewat masa iddahnya ya, masa iddahnya berapa nanti ada rinciannya ya. Jadi masa iddah itu khusus bagi perempuan, bagi laki-laki nggak ada masa iddah. Besoknya udah cerai, besoknya mau nikah lagi boleh. Besok apa istri meninggal, besoknya nikah lagi boleh, nikahnya juga sah ya. Hanya ulama yang membahas, tapi ada 2 pengecualian kalau bahwa suami sebenarnya ada masa iddahnya dalam 2 hal ini. Yang pertama, kalau suami bercerai dari istri keempat, jadi sudah punya 4 istri, yang keempatnya dicerai, nah maka nggak boleh nikah lagi dengan orang lain sebelum yang keempat ini habis masa iddahnya. Ya. Kenapa? Kalau nikah lagi sebelum habis masa iddah jadi 5 istrinya. Karena yang keempat ini masih statusnya masih istri. Ya, itu pengecualian iddah bagi suami. Ya. Ada yang mengatakan iddah, yang mengatakan bukan itu, tapi mirip dengan masa iddah ya. Masa iddah yang perempuan mirip istilahnya. Atau kaidah kedua atau posisi kedua, kalau suami mau nikah dengan yang mahram dengan istrinya. Ini kalau terjadi perceraian. Misalkan bapak ada seorang suami cerai dengan istrinya, kemudian mau nikah sama adik istrinya atau dengan mahram istrinya pokoknya, ya, dengan misalkan bibinya, ya, dengan ponakannya, maka gak boleh nikah langsung kecuali tunggu dulu istrinya selesai masa iddah. Kalau istrinya selesai masa iddah, boleh nikah dengan mahram si istri tadi. Ya, tentunya mahram yang
muakkad ya, mahram yang sementara. Kalau mahram yang muakkad nggak boleh, mahram yang selamanya nggak boleh ya. Kenapa di Islam ada masa iddah? Yang pertama, hikmah disyariatkannya masa iddah adalah ya mengetahui bersihnya rahim. Jadi istri kenapa nggak boleh nikah langsung? Karena suami boleh, istri nggak boleh. Istri itu harus dipastikan dulu bahwa rahimnya bersih dari mantan suaminya, ya baik yang sudah meninggal atau cerai. Karena iddah berlaku juga bagi yang tinggal mati suaminya. Menghindari bercampurnya sperma dua orang laki-laki dalam sebuah rahim seorang perempuan. Ya. Yang kedua, muliakan derajat pernikahan dengan adanya talak bain. Kalau ada masa iddah, jadi suami itu lebih hati-hati ketika menceraikan istrinya. Ya, bisa jadi dalam masa iddah, dalam 1 dan 2 istri kan masih serumah itu, ya masih serumah, itu terasa mulainya pernikahan. Jadi kan sembarangan gitu. Dia bisa merujuk istrinya kalau ternyata menyesal misalkan. Ya, itu banyak masa iddah. Kemudian berikan jeda waktu ya bagi seorang suami untuk berpikir kemungkinan rujuk. Ya. Ini Pak, kalau seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cara yang benar, itu kemungkinan ada perceraiannya sebenarnya sedikit. Ya, contoh tadi yang benar itu kalau suami menceraikan dalam masa suci sebelum digauli. Kalau masa haid, nggak boleh suami menceraikan istrinya. Jadi misalkan kalau bapak mau dalam istri kan harus pasti dulu, oh ini saya lagi tunggu sampai suci. Pas suci ternyata jengkelnya, marahnya, kesalnya udah lewat, udah nggak usah jadilah, jadi talaknya. Ya. Atau pada saat suci tapi sudah digauli, ini suci tapi nggak pernah bergaul kemarin sama istri, ya udah berhubungan sama istri, nanti aja misalkan setelah masa suci berikutnya ditunda, kemungkinannya nggak jadi talaknya. Atau dengan talak 1 dan 2 istrinya masih dalam masa iddah, masih ada di rumahnya, suaminya menyesal bisa balik lagi. Lain halnya dengan sebagian orang kalau udah talak diusir istrinya. Ya, kalau udah diusir mau udah ya, suaminya misalnya layak kemana dan cari istri yang lain gitu ya. Kemungkinan rujuknya kecil gitu ya. Kemudian bagi istri yang tinggal mati ya hikmahnya dalam pada masa iddah adalah berkabung atas sosok suaminya. Ya, kenapa istri yang tinggal mati harus apa? Ada masa iddahnya, ya 4 bulan 10 hari. Itu sebagai bentuk berkabung, ya salah satunya selain bersihnya rahim yang tadi, ya bisi almarhum suaminya ternyata sudah bergaul dan ternyata hamil, hanya ditunggu 4 bulan 10 hari, gitu ya. Kalau ternyata hamil, masa iddahnya menjadi panjang sampai melahirkan. Ya. Tapi kalau nggak hamil, apa hikmahnya kalau hamil? Sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya suaminya. Nah, jadi bapak kalau meninggal, istri besoknya langsung nikah lagi, kan kayak belum bertahun-tahun dinafkahi, puluhan tahun dinafkahi, sehari meninggal besoknya udah kawin lagi, gitu ya. Ya bagaimana perasaan? Dia udah meninggal, ya kan? Nggak ditanya bagaimana perasaan. Tapi hikmahnya dalam Islam itu ya sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya suaminya. Ya. Kemudian bilangan masa iddah itu berapa? Ya, tadi ada masa iddah. Yang pertama, bilangan masa iddah itu ada 2 macam ya. Ada yang dilihat dari buruk, dari haid dan tidak, ya, dari haid dan suci. Ada yang hitungannya hitungan bulan. Ya, dan banyak kasus. Sebenarnya ini diantaranya saja yang benar ini. Yang pertama, istri yang ditinggal mati suaminya, ya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan surat Al-Baqarah, kalau tinggal mati seorang istri maka yatarabbasna, ya dia diam di rumahnya menunggu masa iddahnya, ya tidak keluar rumah, ya selama 4 bulan dilebihi 10 hari. Ya. Jadi kalau ini tanggal 1 April misalkan seorang suami meninggal, ya bayang tanggal 1 April seorang suami meninggal, maka istrinya boleh nikah lagi tanggal berapa bulan apa? Jauh 4 bulan 10 hari. September, Agustus, beda-beda. Ya beda kalender apa gimana? Ya. Ya, yang benar dihitung dari Komariah. Ya, jadi kalau boleh dihitung April yang dihitung sekarang tanggal berapa Ramadan? Sekarang tanggal berapa Rajab? Sekarang tanggal berapa Zulhijjah, Dzulqa'dah? Jadi yang berlaku adalah hitungan bulan Komariah.
Komaria. Konsekuensinya apa? Bedanya nanti lebih sedikit hitungannya apa? Hitungan harinya kalau dijumlah lebih sedikit. Karena hitungan Komaria itu maju kan biasanya, ya dari apa Masehi ya. Jadi yang dihitung kalau hitungan bulan, bahkan ini semua hitungan bulan yang ada di Al-Quran maksudnya adalah bulan Komaria, bulan Hijriah. Ada kafarat sahur harus 2 bulan berturut-turut puasa, itu bukan bulan Masehi, bukan Januari Februari, ya, tapi Muharram. Dihitungnya adalah kalender Komaria, itu bulannya. Hitungan zakat, awal zakat itu pakai Komaria, ya, 1 tahun pakai Komaria karena Islam tidak mengenal kalender Masehi, ya. Itu kalau ditinggal mati, ya, 4 bulan 10 hari itu. Kemudian istri yang ditalak 1 dan 2 dan sudah pernah digauli, masa iddahnya dan 3 kali kurung, ya, terubah sudah musyidah salah kurung 3 kali kurung. Kurung ini berbeda pendapat ulama dengan perbedaan pendapat yang sangat panjang, ya. Ada yang mengatakan 3 kali kurung itu 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali kurung itu 3 kali haid, ya. Tapi yang saya pilih, setelah baca sana sini, setelah belajar dengan beberapa guru, yang lebih kuat itu 3 kali haid, ya, dengan ada hadis yang menunjang hal tersebut. Ya, intinya yang lebih kuat menurut saya 3 kali haid. Ada juga yang mengatakan 3 kali suci, itu silakan. Konsekuensinya nanti hitungannya berbeda sendiri. Ya, kalau 3 kali haid berarti masa iddahnya berakhir pada saat hari yang terakhir nanti. Kalau 3 kali suci berarti berakhir pada haid suci yang ketiga di hari yang terakhirnya. Berarti dia boleh menikah pada saat hari pertama haid nanti. Kalau hitungannya suci, ya. Kalau hitungannya haid, kalau kurungnya pakai yang haid berarti dia bisa menikah pada saat setelah 3 kali haid pada saat hari suci pertamanya. Gitu. Ya, konsekuensinya gitu, ya. Dan yang lebih kuat adalah 3 kali haid, 3 kali haid, ya, 3 kali kurung itu. Nah, dalam talak 1 dan 2, kalau menceraikan istri dalam talak 1 dan 2, kemudian istrinya dalam kondisi pernah haid, ya, dalam kondisi itu masih haid akhir, gitu, dan sudah pernah digauli, maka statusnya masih istri, nggak boleh dikeluarin dari rumah. Statusnya masih istri, wajib tetap tinggal di dalam rumah suami, tetap dinafkahi, tetap boleh safar sama suami, ya. Bahkan istri masih boleh berdandan untuk suaminya, boleh berdandan untuk suaminya. Ya, sebagai ulama mengatakan boleh berdandan salah satunya untuk siapa tahu suaminya tertarik lagi untuk rujuk. Nah, pas lihat istrinya cantik, kayak kemarin pas-pasnya senang kapoekan, besoknya masa idah ternyata beli soge habis dari mana, habis dandan misalnya. Nah, itu boleh. Ya, dan boleh suami untuk rujuk kapanpun selama masa idah itu masih ada, dan wajib tetap dinafkahi, Pak. Ini nggak boleh, kan? Besok cerai, udah beli, nggak ngasih uang, ngasih apa itu haram, ya. Talak yang seperti itu tetap harus dinafkahi. Boleh nggak dicium misalkan? Nah, di sini para ulama beda pendapat, ya. Kalau sudah melibatkan syahwat tidak boleh paling kuat. Kalau sudah melibatkan syahwat tidak boleh kecuali dengan niat rujuk yang tadi. Ya, istri masih di rumah, masih masa iddah, itu masih istri statusnya, ya. Tapi istrinya baru setengah-setengah, Pak. Ya, boleh serumah, boleh ngobrol, boleh pegang tangan, boleh, ya, dinafkahi. Tapi kalau untuk lebih dari itu yang melibatkan syahwat, apalagi sampai berjima, tidak boleh kecuali ada niat rujuk dulu atau diucapkan rujuk dulu. Saya rujuk kamu, di situ boleh apa-apa juga. Atau melakukan jima atau perang jima yang ke arah jima dengan niat untuk rujuk. Nah, itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak niat untuk rujuk tidak boleh. Kemudian istri yang ditalak 3, yang masa iddahnya adalah sama dengan istri yang ditalak 1 dan 2. Ya, jadi istri ini yang ditalak 3 sekaligus ataupun yang ditalak berurutan 1 kali, 2 kali, yang ketiga kalinya. Setelah itu si istri sama masa iddahnya 3 kali kurung, 3 kali haid, ya. Tapi bagi suaminya dia tidak lagi istrinya, ya. Jadi tidak wajib dinafkahi, ya. Tapi ulama menganjurkan untuk dinafkahi, ya. Tidak boleh serumah sama suaminya, ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, misalkan rumahnya jauh, nggak mungkin pulang saat itu juga, misalkan, ya.
ada hal-hal yang perlu diurus dulu, ya itu masih boleh karena ngobrolnya lebih banyak nantinya. Kecuali dalam keadaan hamil. Jadi kalau istri talak 3 masih dalam keadaan hamil, nah itu wajib dinafkahi. Ya, memang seharusnya bukan istri tapi wajib dinafkahi. Bahkan kalau istrinya sampai melahirkan, suami wajib menafkahi anak yang sudah dilahirkannya. Bahkan kalau istrinya menyusui aktif suami anak tersebut, ya, istri menyusui anak dari suami tersebut yang sudah talak 3 ataupun talak 1 dan 2 sama, ya, istri boleh meminta upah ke suami yang atas jasanya sudah menyusui anaknya tersebut, ya. Jadi bapak wajib ngasih tunjangan meskipun sudah habis masa iddahnya, sudah melahirkan, misalkan istrinya, ya, habis masa iddahnya, tapi masih menguruskan anak bapak, ya, wajib ngasih untuk menyusui, ya, menafkahi untuk menyusui, tapi bukan. Kemudian istri yang tidak haid atau belum balik atau menopause, ya, jadi kalau istrinya belum balik sehingga belum ada haid, kan nggak mungkin hitungannya haidnya belum haid, atau sudah tua sudah menopause tidak lagi haid, maka hitungannya 3 bulan, ya. Kalau dia letakku melalui dalam jahit, ya, hitungan orang yang tidak haid, ya. Wallahi ya'isna minal mahidi, kata Allah di surat At-Tolak, orang-orang atau perempuan-perempuan yang sudah lepas dari haid, lepas dari masa haid, ya, atau belum haid, maka hitungannya 3 bulan. 3 bulan pemanian tadi, masa iddahnya. Baru setelah itu boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dan kalau sudah lewat masa iddah, tidak boleh rujuk yang tadi kecuali dengan akad yang baru, ya, konsekuensinya. Kemudian istri, ya, yang kelima ini istri masih kategori haid, tapi karena satu kondisi haidnya jadi terus-terusan. Ya, kalau beberapa kasus ada yang seperti ini, namanya dalam istilah fikih al-murtabah, orang yang ragu-ragu, istri yang ragu-ragu. Ini haidnya sudah berakhir, tapi tiba-tiba banyak. Kadang istihadah, kadang tersambung, habis istihadah itu haid lagi. Kan jadi ribet nanti hitungannya. Kalau 3 kali haid nanti kapan haidnya, kapan sucinya. Jadi kalau haidnya terus-terusan, ya, maka ini pendapat Umar bin Khattab, masa iddahnya adalah 9 bulan. Ya, ditambah 3 bulan, jadi setahun, ya, setahun masa iddahnya. Kemudian istri yang haidnya tidak menentu, yang tadi yang kelima, istri yang tidak haid, ya, yang tidak haid, contohnya gini Pak, contohnya habis melahirkan, sudah lewat nifas, boleh dicerai, boleh. Tapi biasanya habis melahirkan kan nggak langsung haid, ya. Ada yang berapa bulan karena menyusui, nah itu kan hitungannya kalau haid nantinya lama, karena haidnya masih lama. Kata Umar bin Khattab ditunggu 9 bulan. Ya, 9 bulan ditunggu ditambah 3 bulan. 9 bulan untuk apa? Untuk memastikan rahimnya bebas dari kandungan. Ya, 3 bulan untuk apa? Untuk nomor 4 tadi, bahwasanya yang tidak haid masa iddahnya dari Allah adalah 3 bulan. Maka digenapkan menjadi 1 tahun qabaliyah, ya, kalau yang tidak haid. Sementara yang 6 ini kalau yang haid terus menerus, ya, pendarahan, kadang haid lagi, bersambung sama istihadah, maka orang tersebut disebut muta'ayyirah, yang haidnya, siklus haidnya membingungkan, maka masa haidnya adalah 3 bulan. Ya, tunggu 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, maka sudah habis masa iddahnya, Nah, itulah Pak kurang lebih gambaran tentang masalah halal. Ya, ini sekilas. Silakan apabila ditanyakan atau dikoreksi, ditambahkan.